Selamat malam Bapak Ibu semua, para peserta acara kita malam hari ini di diskusi yang temanya saya kira sangat menarik, dan di sini juga sudah hadir dua pembicara kita, yaitu yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Abdullah dan yang kedua Bapak Saidiman Ahmad, dan kita tunggu ada Mas Budiman Sujatmiko yang sepertinya juga akan hadir. Baik, sebelum saya memulai acara pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan sedikit, walaupun tentu teman-teman peserta dan Bapak Ibu juga sudah tahu pembicara-pembicara kita yang luar biasa ini. Yang pertama, Bapak Burhanuddin Abdullah itu seperti yang sudah disinggung oleh Mbak MC tadi, adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dan beliau juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 2006. Terus pembicara yang kedua yaitu Bapak Saidiman Ahmad adalah peneliti di SMRC, dan beliau minat studinya mulai dari, kalau tidak salah, sempat studi filsafat di S1 dulu, terus tapi sekarang kalau kita melihat beberapa tulisan-tulisannya dan juga komentar-komentarnya, beliau tertarik pada bidang politik, agama, dan sosial begitu. Untuk Mas Budiman, beliau tentu semua orang sudah tahu siapa Mas Budiman Sujatmiko sebagai salah satu tokoh penting reformasi dan sekarang sebagai politisi di Partai PDIP, dan beberapa tahun terakhir beliau menggagas gerakan Indonesia 4.0. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah ekonomi, teknologi, dan ketertinggalan negeri-negeri Muslim. Dan dari sini kita mendapatkan kesan yang cukup sedikit provokatif begitu tema ini begitu. Dan ketika pertama kali disodorkan tema ini oleh panitia, saya langsung teringat kepada satu buku yang ditulis oleh Ahmed Guru yang judulnya adalah Islam, Authoritarianism and Underdevelopment. Dan di buku itu kita selama ini selalu dijejali pandangan bahwa negara-negara Muslim, negara-negara dengan mayoritas Muslim itu terbelakang karena keislamannya begitu. Tapi dalam buku Islam, Authoritarianism and Underdevelopment itu Guru mencoba menghadirkan tesis yang berbeda. Dia mengatakan bahwa keterbelakangan negara-negara Muslim atau negara-negara dengan mayoritas Muslim itu bukan karena Islamnya dan juga bukan karena pengaruh kolonialisme Eropa, enggak, tapi karena sejak, kalau kita mengatakan ketertinggalan atau keterbelakangan yang kita alami, yang dialami oleh negara-negara Muslim itu karena pengaruh Islam sendiri, justru di abad-abad lampau kita menyaksikan, di abad 9 sampai ke abad 11 begitu, kita menyaksikan era yang begitu megah di dunia Islam. Ini jelas sesuatu yang bukti yang cukup membantah bahwa Islam sendiri itu bisa menyebabkan keterbelakangan. Terus yang kedua, jika kita mengatakan bahwa kolonialisme Eropa yang menyebabkan negara-negara Muslim itu terbelakang, si Guru justru menunjukkan bahwa pada saat kolonialisme Eropa baru muncul, dunia-dunia Muslim justru sudah banyak mengalami persoalan begitu, sudah mengalami persoalan sosial, ekonomi, dan intelektual dan semacamnya. Dan di buku itu kemudian dia mengajukan satu tesis bahwa yang menyebabkan dunia Muslim atau dunia Islam itu stagnan atau bahkan mundur itu karena adanya afiliasi antara intelektual konservatif atau ulama konservatif yang ortodoks begitu dengan rezim militer atau dengan negara, sehingga secara politik menciptakan otoritarianisme dan secara intelektual dan secara ekonomi menghasilkan
hilangnya kebebasan untuk berpikir dan semacamnya. Dan saya kira ini satu tesis yang menarik, tapi entah pembicara-pembicara kita pada malam hari ini apakah setuju dengan tesis ini atau punya tesis yang lain. Tapi kira-kira problem yang ingin kita jawab, sebenarnya kita saat ini melihat satu fakta bahwa negara-negara dengan mayoritas Muslim ini kita melihat jauh tertinggal baik secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan, secara teknologi dan semacamnya bahkan. Tapi kita nggak tahu apa penyebabnya sebenarnya. Ada banyak tesis yang coba diajukan, ada tesis esensialis yang melihat Islam secara esensialis itu memang pemicu kemunduran dan semacamnya. Terus ada tesis seperti yang diajukan oleh Puru. Tapi kita belum menemukan satu jawaban yang fix begitu. Nah, apakah Islam dan ketertinggalan atau dengan kemunduran itu adalah suatu hubungan yang sifatnya kausal begitu. Jadi ada Islam, being Muslim, menjadi seorang Muslim itu menyebabkan kita terbelakang, atau itu sebenarnya bukan relasi kausal tapi hanyalah relasi korelasi gitu. Jadi hanya ada kebetulan yang kemudian itu selalu beriringan begitu, sehingga kita kesannya bagi kita itu tampak sebagai suatu penyebaban relasi sebab akibat. Baik, tapi saya sebelum masuk ke pertanyaan utama, kenapa ada ketertinggalan ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan di negara-negara Muslim, pertama saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Burhanuddin Abdullah sebagai ahli ekonomi dan juga mantan Gubernur Bank BI untuk memberikan pemaparan atau gambaran tentang kondisi ekonomi yang sebenarnya dari negara-negara Muslim itu, atau mungkin bisa nanti masuk ke kondisi demografis dan semacamnya. Yang kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi ini di negara-negara Muslim? Kok kita melihat kayaknya sesuatu yang tidak sama dengan negara-negara tetangganya begitu. Baik, saya langsung persilakan kepada Bapak Burhanuddin mulai sekarang untuk menyampaikan pemaparannya. Disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk bicara pada malam ini. Saya kira mungkin saya juga tadi sudah banyak dipaparkan sebetulnya tesis mengapa kita mengalami kemunduran yang begitu jauh. Dan saya jadi juga dengan ajakan diskusi ini saya jadi ingat waktu masa kecil saya dulu tahun 60-an. Tahun 60-an saya itu dipinjami buku oleh guru di SMA, di sekolah menengah saya. Buku judulnya itu Kultur Islam. Sebuah buku yang pada waktu itu cukup tebal bagi saya itu, dan saya usahakan untuk membacanya sampai selesai. Yang tersimpan di dalam benak saya adalah kekaguman terhadap semangat untuk menggali ilmu pengetahuan dari para ulama atau para cendekiawan pada waktu itu, sehingga berbagai cabang ilmu dan pengetahuan di bidang misalnya ilmu hitung, ilmu handasah, ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan lain sebagainya sudah mereka kuasai, mereka peroleh sebelum bagian lain dunia kagum atas kemajuan pemikiran dunia Islam, dan saya kira semua kita tahu dari sejarah. Dan saya menyangka bahwa hal itu menjadi budayanya dunia Islam, sebagaimana judul buku yang saya baca waktu itu. Ternyata kemudian kita mengetahui bahwa kita mengalami kemunduran yang begitu dalam, begitu jauh, dan perlu juga kita catat bahwa kita bukan satu-satunya, atau umat Islam itu bukan satu-satunya umat yang mengalami kemunduran.
Jadi ada umat-umat lain yang juga mengalami kemunduran yang serupa. Misalnya katakanlah pada waktu itu budaya Cina sudah begitu jauh di depan sehingga Rasulullah menyarankan kita untuk belajar ke negeri Cina, dan kemudian selama beratus tahun ke sini baru sekarang 40 tahun terakhir kita melihat ada rebound dari negeri Cina itu. Kemudian yang kedua, ajakan diskusi ini mengingatkan saya juga pada perjalanan yang pernah saya lakukan selama saya berdinas, selama saya berkarir, dan dalam berbagai kesempatan saya punya chance untuk mengunjungi beberapa negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim. Yang saya lihat memang kita tertinggal jauh di belakang dalam soal ekonomi, soal pengetahuan teknologi. Hidup kita lebih miskin dari mereka yang sudah berada di depan, dan kualitas hidup kita jauh lebih rendah. Saya pernah datang ke satu negara di Afrika Barat, negara Guinea, ibu kotanya Conakry. Pada waktu itu ada sidang Islamic Development Bank tahun 98 barangkali. Saya melihat ini negara tidak beda dengan kita di tahun 60. Jadi dengan kita saja begitu sudah terlalu jauh tertinggal. Dan statistik menunjukkan bahwa populasi Muslim kita ini adalah kira-kira sekitar 1/4 dari populasi dunia. 1,86 miliar atau 24% dari penduduk dunia. Tersebar dari Turki sampai ke Togo, dari Indonesia sampai ke Algeria, hidup di 4 benua yang negara-negara anggota OKI, yang mereka menggabungkan di dalam negara anggota OKI. Negara anggota OKI ini, Organisasi Kerjasama Islam, itu menaungi negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan beberapa negara lainnya. Dari sisi keanggotaan, OKI ini adalah organisasi yang terbesar kedua setelah PBB. Jumlahnya 57 anggota, dan tentu saja sebagai anggota OKI, semua negara anggota itu juga adalah anggota PBB. Nah, di anggota OKI yang 57 ini juga beragam. Ada 3 yang jadi bintangnya di anggota OKI itu. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Saudi Arabia, dan yang ketiga adalah Turki. Indonesia menjadi bintang di situ karena dia memiliki PDB yang paling tinggi, lebih dari $1 triliun. Kemudian Saudi Arabia, Turki, dan Iran yang berada di bawah kita sekitar 700-an miliar dolar PDB-nya. Di samping Organisasi Kerjasama Islam sebagai organisasi induk, di bawahnya juga ada beberapa organisasi lainnya. 5 tahun dulu, saya masih ingat waktu kita di Indonesia sering diskusi, pada waktu itu kita akan berganti abad menjadi abad 15 Hijriah, dan dengan penuh semangat kita mengatakan inilah abad kebangkitan Islam. Jadi 5 tahun menjelang pergantian abad, pada waktu itu dibangun Islamic Development Bank yang melayani pembangunan di berbagai negara anggota OKI. Saya adalah salah satu founding father Islamic Development Bank. Banyak harapan yang ditumpahkan kepada IDB. Tetapi di dalam perjalanannya juga saya kira berbagai dinamika internal dari anggota itu tidak memaksimalkan fasiliti yang diupayakan untuk diciptakan oleh IDB. Negara yang paling banyak memanfaatkan fasiliti yang ditawarkan oleh IDB adalah Malaysia. Indonesia saya kira somewhere di bawah Malaysia, karena
entah bagaimana, dulu itu kalau kita misalnya mau mengambil fasilitas dari IDB, kemudian argumennya kita lebih baik ngambil di pasar. Karena di pasar lebih murah daripada di Islamic Development Bank. Di Islamic Development Bank itu cost-nya jauh lebih tinggi daripada yang di pasar. Dan tentu saja di situ berbagai nuansa, berbagai kepentingan, berbagai tafsiran mengapa kita tidak sepenuhnya itu adalah persoalan lain. Karena saya masih ingat di tahun 80-an, pada waktu itu di awal tahun 80-an, kita ingin menyelenggarakan satu seminar mengenai Bank Islam saja. Itu izinnya bukan main, susahnya bukan main pada waktu itu. Kita tidak mendapatkan izin pada akhirnya dari menteri-menteri yang seharusnya memberikan izin terhadap penyelenggaraan seminar atau diskusi pada waktu itu, dan kita mendapatkan izinnya itu justru dari Menteri Sosial. Pada waktu itu Menteri Sosialnya Maijen Alamsyah Ratu Prawira Negara, bukan dari Menteri Keuangan, bukan dari Gubernur Bank Indonesia dan lain-lain. Jadi ada nuansa lain yang pada waktu itu cukup menarik. Ada yang menarik bagi saya, keberadaan Islamic Development Bank ini yang berikutnya adalah saya tahun 1987 mulai menghadiri sidang Islamic Development Bank. Pada waktu itu Menteri Keuangannya adalah Profesor Ali Wardana dan Gubernur Bank Sentralnya adalah almarhum Dr. Arifin M. Siregar. Waktu itu diselenggarakan di Turki, sidang IDB itu. Di airport, kita Pak Menteri, Pak Profesor Ali Wardana, Pak Arifin Siregar disambut oleh Presiden dari IDB, yaitu Dr. Muhammad Ali, orang Sudan. 17 tahun kemudian, pada waktu saya jadi Gubernur BI, yang menjadi Presiden IDB masih Dr. Muhammad Ali. Saya berhenti jadi Gubernur BI, kemudian ada seminar di Jakarta. Setelah itu, saya masih ketemu dengan Presiden IDB, masih Dr. Muhammad Ali. Jadi, apakah ini bagian dari begitu sepinya sirkulasi intelektual di dunia Islam sehingga begitu bertahannya yang bersangkutan dan susah untuk diganti. Ada juga di organisasi lain karena kemudian Islamic Finance berkembang di berbagai negara di anggota OKI, dan bukan hanya di anggota OKI, juga di negara-negara Barat, di Inggris misalnya, dan juga di negara-negara di sekitar kita. Ada yang namanya IFSB, Islamic Financial Service Board. Saya kebetulan pernah jadi ketuanya di tahun 2006-2007. Organisasi ini adalah organisasi standard setting institution untuk Islamic Finance. Anggotanya adalah gubernur-gubernur bank sentral dari negara-negara OKI dan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islamic Finance. Jadi sama dengan kalau di conventional banking itu dengan BIS, Bank for International Settlement, yang ada di Basel itu. Nah, di sini di IFSB tidak melihat siapa, tetapi melihat apakah Islamic Finance akan berkembang atau tidak. Saya masih ingat pada waktu itu MAS, Authority of Support, menjadi anggota pada zaman saya berada di sana. Saya juga sering ketemu dengan dalam berbagai kesempatan, baik di BIS, di IFSB, di Islamic Development Bank, atau di pertemuan-pertemuan regional dengan gubernur sama
yang kemudian menjadi teman saya, Gubernur Saudi Arabia Monetary Authority. Pada waktu saya menjadi Gubernur BI, saya baru kenal sama beliau, Syekh Samad As-Sayari namanya, dan beliau mengatakan bahwa saya sudah 25 tahun jadi gubernur sama. Pada saat saya berhenti sebagai gubernur, beliau masih tetap di sana. Jadi, again, kita lihat bahwa begitu sirkulasinya sangat sempit. Padahal kita semua tahu dari sisi sumber daya alam, negara-negara Oki ini adalah negara yang dilimpahi begitu banyak potensi. Negara-negara Oki ini menghasilkan sekitar 60% dari minyak dunia, minyak mentah. Kemudian dia penghasil bahan mentah yang cukup dominan. Misalnya minyak sawit 75%, karet 70%, gas alam 37%, biji-bijian, katun, dan lain sebagainya. Jadi ada di sektor real ini ada cukup semangat karena potensinya. Bahkan bukan hanya itu. Saya masih ingat tahun 90-an. Pada waktu itu saya bekerja di IMF di Washington DC. Dalam satu sidang yang dilaporkan tentang Saudi Arabia, pada waktu itu dilaporkan bahwa Saudi Arabia menjadi pengekspor gandum nomor 4. Dan tentu saja ekspor dari Saudi Arabia itu ongkosnya mahal. Karena ongkos untuk memproduksi gandum itu dari airnya air salinasi dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam sidang itu dikritik habis Saudi Arabia sebagai tidak efisien dan lain sebagainya. Padahal tentu saja Saudi Arabia ingin memproduksi sesuatu bukan hanya karena ingin menghasilkan atau ingin mendapat pendapatan dari gandum, tetapi paling tidak dia ingin menunjukkan kepercayaan bahwa kami juga bisa untuk memproduksi hal lainnya, bukan hanya minyak. Jadi ada dimensi-dimensi itu di dalam konteks pergaulan internasional di lembaga-lembaga multilateral. Tetapi pada umumnya kita juga mengakui bahwa negara-negara Oki itu belum memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan mengolah hasil-hasil dengan value added yang tinggi melalui industri manufaktur, sehingga tingkat kesejahteraannya kita semua mengetahui masih relatif rendah, dan secara umum masyarakat Muslim kurang memiliki kemampuan saintifik, kemampuan teknologi. Untuk meneruskan dengan angka, Bapak dan Ibu sekalian, GDP nominal anggota-anggota Oki itu kira-kira hampir 10 triliun dolar. Sementara GDP dunia itu hampir 88 triliun dolar. Jadi pangsa perekonomian Oki, negara-negara organisasi konferensi kerjasama Islam ini sekitar 11%, sementara penduduk dari negara anggota Oki itu sekitar 25% dari penduduk dunia. Jadi yang 11% ini dibagikan untuk 25%, tentu saja kita menjadi tahu bahwa kita memang tergolong penduduk yang kekurangan. Rata-rata GDP per kapita nominal di negara Oki ini 9.300, dengan secara keseluruhan indeks pembangunan manusianya itu di sekitar 0,672. Jadi cukup rendah. Ukuran dan kemajuan di negara-negara Oki ini tentu berbeda-beda. Saya mengatakan tadi ada 3 bintangnya, yaitu Indonesia, Saudi Arabia, dan Iran mungkin. Dari sisi besarnya kue ekonomi, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan GDP lebih dari 1 triliun dolar. Saudi Arabia, Turki, dan Iran menduduki tempat berikutnya dengan masing-masing sebesar 680 miliar, 649
610 miliar. Jadi Saudi Arabia 680, Turki 649, Iran 610. Akan tetapi dari sisi pendapatan per kapita, peringkat pertama tentu dipegang oleh Saudi Arabia dengan per kapita per tahun, diikuti dengan Malaysia 10.000 sekian, Turki 7.700 dan Iran 7.200. Jadi dari sisi kesejahteraan yang diukur dengan Human Development Index, Saudi Arabia, Turki, dan Malaysia merupakan negara-negara anggota OKI dengan HDI yang cukup tinggi, masing-masing 0,854, 0,82, dan 0,81, diikuti oleh Iran, Indonesia, dan Mesir. Ada satu persoalan yang saya kira cukup besar yang agak menyulitkan kita untuk melihat masa depan dengan kemajuan yang lebih tinggi, yaitu dari sisi international account kita. Jadi negara-negara seperti Iran, Malaysia, Saudi Arabia, dan Nigeria adalah 4 negara dari anggota OKI yang menikmati current account dengan surplus yang cukup besar. Tentu kita tahu bahwa negara-negara tersebut adalah penghasil minyak yang besar, kecuali Malaysia yang surplusnya lebih disebabkan oleh surplus dari industri manufakturnya. Surplus current account Iran mencapai 4,26% dari PDB, sementara Malaysia dan Saudi Arabia masing-masing hampir 3% dan 267%. Sementara Turki, Pakistan, dan Indonesia adalah pelanggan current account deficit. Saya ingin mengomentari mengenai Indonesia. Indonesia itu current account deficit itu kronis. Jadi kalau kita lihat angka sejak awal kemerdekaan sampai tahun 96, pada saat 90 atau 97, pada saat terjadinya krisis, kita itu hanya 4 kali surplus. Selebihnya itu defisit. Defisit yang kronis. Dan surplus pun bukan karena ekspor kita hebat. Surplus itu hanya karena faktor eksternal. Misalnya tahun 52 kita surplus karena ada perang Korea. Tahun 67 kita surplus karena ada perang Jong Kippur. Tahun 73 kita surplus karena ada oil glut dan sebagainya. Dan itu berjalan begitu dari tahun ke tahun. Kemudian setelah kita krisis, kita sempat surplus 12 tahun, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita pada waktu krisis, perekonomian kita turun hampir 15%, sehingga import kita menjadi mengecil. Dan karena import kita mengecil, maka kemudian ada capital account yang masuk juga, sehingga current account kita surplus selama 12 tahun. Setelah tahun 2012, pada saat kita berhenti jadi anggota OPEC, kemudian kita menjadi net importer of oil, dan kemudian pada saat yang sama juga terjadi penurunan industri manufaktur kita menjadi akhirnya net importer of manufacturing good, ditambah lagi dengan kita menjadi net importer of pangan. Maka kemudian current account deficit dan bahkan defisit neraca perdagangan terjadi dari waktu ke waktu. Selama perjalanan kita sejak awal kemerdekaan, kita tidak pernah mengalami defisit neraca perdagangan. Tetapi karena kita kemudian menjadi net importer of oil, dan kemudian juga karena terjadinya deindustrialisasi, maka kita menjadi kadang-kadang kita negatif. Dan ekspor kita tadi, karena manufacturing kita banyak yang kabur, manufacturing kita itu kemudian turun lagi menjadi kembali ke angkanya itu hampir
kembali ke square one, hampir kembali ke awal Orde Baru, 19%. Di tahun 96, industri manufaktur kita itu hampir 30%. Sekarang kembali ke 19%. Dan karena demikian, maka kita menjadi semakin berat. Begitu current account ini defisit, tidak bisa diimbangi dengan capital account. Capital account itu dari pinjaman atau dari pembayaran dividen dan lain-lain, maka neraca pembayaran kita defisit, sulit sekali kita menjaga stabilitas di dalam negeri, terutama stabilitas currency kita, stabilitas rupiah kita. Inflasi akan terjadi. Jadi begitu kita punya pikiran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5, 6, 7%, kita harus import lebih banyak, maka kita terkena di current account-nya tadi. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari bacaan kita tahu bahwa memang indeks efisiensi di negara kita juga masih sangat kedodoran. Technological advancement indeks kita juga masih sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia yang di atas setengah, yang katanya setengah itu disebut efisien, di atas jauh dari Kazakhstan, jauh dari Iran, kita jauh sekali masih di bawah itu semua. Saya masih ingat tahun 2014, kebetulan saya diundang oleh JICA untuk diskusi mengenai keinginan kita untuk bisa bagaimana sesegera mungkin kita keluar dari middle income trap. Kita ingin menjadi negara berpendapatan tinggi dengan ukuran pada waktu itu 12.000 US dollar. Dengan dipikirkan pada waktu itu tahun 2015 sampai tahun 2030, selama 15 tahun, maka kita akan berpunya pendapatan 12.000 dolar. Dan untuk itu, kita harus tumbuh on average 8-9% per tahun. Hal itu menjadi tidak mungkin karena ini penjelasan pada waktu itu yang dilakukan di Tokyo oleh JICA, OECD, World Bank, dan beberapa perguruan tinggi yang hadir pada waktu itu. Karena memang yang pertama adalah biaya riset kita itu rendah sekali. Dan saya baru lihat bahwa biaya riset di negara-negara OKI itu kurang dari 0,5% dari GDP. Dibandingkan dengan rata-rata 2,5% dari GDP di negara-negara maju. Di seluruh pengeluaran riset di anggota OKI itu hanya 2,4% dari seluruh biaya riset di dunia. Dan Indonesia juga terkenal karena biaya risetnya sangat-sangat rendah. Kemudian anggaran pendidikan di negara-negara OKI itu, anggaran pendidikannya itu berkisar somewhere dari 1,3% dari UAE, United Arab Emirates, mungkin karena penduduknya kecil, sementara duitnya banyak, mereka 1,3% dari GDP, sampai 9,8% yang paling besar itu di Suriname. Malaysia 5,1%, Saudi Arabia 5,6%, Indonesia 3,6% pada tahun 2015 biaya pendidikan. Dan ini terrefleksi kemudian dari tingkat produktivitas publikasi ilmiah di countries yang negara-negara OKI dan juga di universitas-universitas yang ada di negara OKI tersebut. The most productive universities di negara OKI itu dipegang oleh 3 universitas di Turki, baru kemudian disusul Kairo dan Kuwait. Nomor 13 Malaysia, kita tidak dapat nomor di situ. Dan juga publikasi ilmiah yang paling banyak di Turki, itu bisa 8.000 per tahun. Mesir bisa
2.700, Iran bisa 1.900, Malaysia bisa 1.000 sekian per tahun. Kita masih jauh di belakang. Jadi dengan catatan-catatan tersebut, dengan angka-angka tersebut, dengan berbagai pengalaman yang saya lihat, perilaku dan kemudian kebiasaan, saya kira mungkin kita perlu untuk merenung, berpikir, what do we do then? Apa yang harus kita lakukan di negara kita khususnya dan di negara-negara berpenduduk muslim pada umumnya. Saya kira mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Burhanuddin atas paparannya tadi yang cukup menarik begitu. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya saya persilakan kepada Pak Saidiman Ahmad terlebih dahulu sebelum nanti ke Mas Budiman. Oh ya, selamat datang untuk Mas Budiman. Selamat bergabung di acara kita. Ya, saya persilakan langsung kepada Pak Saidiman Ahmad. Silakan. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Burhanuddin Abdullah, Mas Budiman, dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, saya mulai dari, saya kira tadi moderator menyinggung satu buku yang di Indonesia baru terbit ya terjemahannya. Bukunya Ahmad Tekuru tadi yang bicara tentang dunia Islam lah secara umum, dan saya kira itu sangat relevan dengan topik diskusi kita malam hari ini. Dalam buku itu saya baca, tidak seluruhnya saya baca ya, tapi saya baca bagian-bagian awal. Ahmad Tekuru saya kira apa yang ditulis oleh Kuru ini mengulang kembali apa yang satu tema besar dalam perbincangan mengenai dunia Islam ya, tentang kenapa negara-negara Islam atau masyarakat Muslim itu dibanding dengan negara-negara di Barat atau Asia Timur atau Australia, New Zealand dan seterusnya, itu kita relatif mundur daripada mereka. Tetapi di kalangan dunia Islam itu, kata Kuru, itu ada satu perkembangan pandangan bahwa betul kita sekarang ini mundur, tetapi sebetulnya di masa lalu kita pernah maju gitu. Kata Kuru, sebetulnya pandangan bahwa umat Islam pernah maju di masa lalu itu juga pandangan yang relatif baru. Sebelumnya umat Islam tidak punya pandangan semacam itu. Itu pandangan yang relatif baru ketika kemajuan Barat itu sampai ke dunia Islam. Lalu kemudian mereka membayangkan bahwa di masa lalu ada kemajuan. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah ketika dunia Barat menemukan khazanah intelektual Islam di masa lalu. Kalau kita baca perjalanan pemikiran Islam secara secara sepintas, kita juga bisa menemukan bahwa sebetulnya mungkin saya akan banyak dikritik. Kalau misalnya saya dulu di filsafat, kalau kita baca filsafat Islam kan sebetulnya tentu ada pemikir-pemikir Muslim yang besar ya, ada Ibn Rushd yang paling terkenal, ada Al-Ghazali, Ibn Sina dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat pemikiran filsafat yang dikemukakan oleh para pemikir besar Islam ini, itu kan sebenarnya melanjutkan filsafat dari Barat juga sebetulnya, dari tradisi pemikiran Yunani. Sehingga Kuru menyatakan bahwa kira-kira ingin menyatakan bahwa secara sepintas ya, saya melihatnya bahwa dia tidak begitu yakin juga bahwa masyarakat Muslim dahulu itu sebegitu majunya. Oke, itu yang pertama. Lalu kemudian Ahmad Tekuru menyimpulkan, kalaupun dulu maju dan sekarang mundur, maka kemungkinan yang terjadi seperti tadi yang dikatakan oleh moderator, itu adalah karena di masa lalu intelektual Muslim itu relatif independen dari negara. Sementara yang sekarang itu ada semacam aliansi antara para pemikir,
para intelektual dengan negara. Jadi bahkan para intelektual itu dikooptasi oleh negara sehingga tidak muncul pemikiran yang brilian, misalnya kalau dibandingkan dengan di masa lalu. Jadi sebetulnya masalahnya menurut saya itu bukan hanya sekedar aliansi, tetapi saya kira persoalan utamanya adalah tentang kebebasan sipil atau civil liberties yang kurang di masyarakat Muslim jika dibanding dengan negara-negara lain. Kalau sekarang saja kita melihat bahwa dunia Islam dikungkung, masyarakatnya tidak bebas. Saya membayangkan di masa lalu pun demikian sebetulnya. Nah, tidak jauh berbeda. Saya tidak sepanjang pembacaan saya tidak menemukan ada satu fase dunia Islam di mana kebebasan sipil itu benar-benar ada begitu. Saya belum menemukan itu. Jadi menurut saya kalau kita bertanya tentang kenapa umat Islam sekarang mundur dan yang lain maju, menurut saya kata kuncinya adalah pada kebebasan. Di Barat itu ada kebebasan, di Eropa, di Asia Timur itu ada kebebasan, di Korea Selatan terutama, Jepang, kemudian Taiwan, kemudian di Australia, New Zealand itu semua itu yang mereka pakai atau yang mereka anut itu adalah prinsip-prinsip kebebasan. Ada kebebasan sipil di sana, ada kebebasan intelektual dari warganya, ada kebebasan dari warganya untuk melakukan inovasi, untuk melakukan kritik dan seterusnya sehingga muncul kebebasan. Kalau misalnya kita baca bukunya Daron Acemoglu dan James Robinson yang berjudul Why Nations Fail, itu dengan jelas dikatakan di situ bahwa kenapa ada satu wilayah yang maju dan satu wilayah mundur, kenapa ada negara-negara yang maju dan kemudian ada negara-negara yang fails. Itu kata kuncinya adalah tentang kebebasan. Jadi dia melihat ada dua institusi yang sangat penting, yaitu institusi politik dan ekonomi. Jadi negara-negara yang maju itu mereka punya inklusif economic institution, institusi ekonomi yang inklusif, satu tatanan ekonomi, satu tatanan politik yang terbuka, di mana warga di sana lebih bebas. Sementara di negara-negara yang mundur, saya kira di dunia Islam itu dua ranah ini bukan ranah yang bebas. Ekonomi dikungkung, dikuasai oleh segelintir orang. Ada extractive economic institution di negara-negara Muslim. Lalu kemudian politiknya juga tidak bebas. Jadi menurut Acemoglu dan Robinson, ya itu kata kuncinya. Kenapa misalnya dia membandingkan? Kenapa Meksiko dan Amerika Serikat itu beda ekonominya? Karena institusi politik dan ekonominya itu berbeda. Di Amerika orang dihargai, pemikiran individu dihargai. Mereka punya hak paten untuk menentukan untuk mengklaim penemuan ilmiahnya dan seterusnya. Nah, kira-kira itu. Nah, karena itu saya mungkin ingin menunjukkan ya bagaimana persoalan civil liberties ini sangat mengganggu kita. Jadi saya ingat disertasi mentor saya, Saiful Mujani, judulnya Muslim Demokrat. Dia meneliti, dia kira-kira ingin menjawab orang seperti Samuel Huntington yang menyatakan bahwa sebetulnya masalah buat Barat itu bukan fundamentalisme Islam, tetapi Islam itu sendiri. Jadi kemudian dia menyatakan bahwa Islam itu tidak kompatibel dengan demokrasi, karena itu selamanya dia akan bermasalah dengan kita. Kemudian ada orang namanya Ernest Gellner yang menyatakan bahwa kenapa masyarakat Muslim itu tidak mungkin demokratis, karena dia punya tiga hal yang berbeda atau tidak mendukung demokrasi. Yang pertama, masyarakat Muslim itu tidak punya konsep tentang nation state. Yang mereka punya adalah ummah. Jadi ad-din wa daulah. Jadi bahkan tidak ada teritori gitu. Jadi yang pertama konsep ummah, tidak ada nation state. Yang kemudian yang kedua itu masyarakatnya cenderung tidak membedakan antara agama dan negara. Dan kemudian yang ketiga, aspek penting menurut Gellner itu adalah karena tidak ada penghormatan terhadap perempuan. Di masyarakat Muslim menurut dia, perempuan itu adalah warga negara kelas 2. Dan kalau kita lihat banyak penelitian ya, bahwa masyarakat di mana ada diskriminasi gender terjadi itu cenderung tidak bisa maju. Itu misalnya yang dikemukakan oleh
Amartya Sen dalam Development as Freedom, salah satu chapter di dalam buku itu tentang perempuan ya. Dia menyatakan bahwa negara bagian Kerala di India itu menjadi begitu maju, itu salah satunya karena di wilayah itu perempuan relatif lebih setara dengan laki-laki. Jadi dia mengatakan bahwa kalau ada satu wilayah di mana perempuan misalnya dari kecil mau belajar, mau berkompetisi dengan laki-laki, dia sudah dihalang-halangi, anak perempuan tidak boleh sekolah, sementara anak laki-laki bisa lebih bebas dan seterusnya. Ketika dewasa mereka tidak boleh keluar rumah dan seterusnya, tidak bisa aktif di ruang publik. Maka kata Amartya Sen itu artinya wilayah tersebut sedang mengurangi pertumbuhan ekonominya sampai 50%. Karena rata-rata perbandingan laki-laki dan perempuan kan 50-50. Jadi kalau perempuan dibatasi melakukan aktivitas di dalam ekonomi, itu artinya kita mengurangi potensi kemajuan ekonomi sampai 50%. Dan dia juga menemukan bahwa perempuan yang aktif di ruang publik, yang aktif bekerja itu jauh lebih terpercaya begitu dibanding laki-laki. Dia ada satu penelitian tentang para perempuan yang meminjam modal dari bank itu jauh lebih cepat mengembalikan modalnya daripada misalnya laki-laki. Jadi karena itu kalau perempuan dibatasi untuk akses itu artinya memang buruk. Dan Ernest Gellner tadi, kembali kepada Gellner, itu menyatakan bahwa di dunia muslim perempuan itu adalah warga kelas 2. Jadi 3 hal itu yang kemudian menyebabkan negara-negara muslim relatif tidak bisa maju. Lalu kemudian kembali ke disertasi Saiful Mujani, dia meneliti Indonesia dan menemukan bahwa ternyata di Indonesia ada loh bibit-bibit demokrasi itu melalui macam-macam, melalui aktivitas publik. Jadi bahkan ritual-ritual keagamaan kita yang cenderung NU begitu ya, tradisi NU itu sangat besar, itu semua menjadi fondasi bagi munculnya demokrasi. Karena dalam ritual keagamaan NU itu orang-orang berkumpul, datang ke masjid, sholat berjamaah dan seterusnya. Itu adalah momen-momen di mana publik bertemu dan di sana bisa muncul pembicaraan mengenai publik, dan itu fondasi bagi demokrasi. Seperti di Amerika yang pernah ditemukan oleh Alexis de Tocqueville juga menemukan itu. Jadi hubungan keagamaan itu tidak harus dilihat secara terus-menerus negatif. Intinya adalah bahwa Saiful menemukan di Indonesia, dalam kasus Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim, demokrasi dan Islam itu bisa kompatibel. Yaitu tesis ini sudah membantah apa yang dikemukakan oleh orang-orang tadi kayak Gellner atau Samuel Huntington. Tetapi di akhir bukunya Saiful menyatakan bahwa betul bahwa temuan di Indonesia ini bisa membantah tesis Huntington mengenai incompatibility demokrasi dan Islam, tetapi kasusnya ini sangat sedikit. Cuma Indonesia ditemukan. Ketika buku itu ditulis, hanya ada 2 negara demokratis yang berpenduduk mayoritas Islam. Pertama Indonesia, yang kedua Mali. Dan sekarang kalau kita baca berita-berita sekarang, Mali sekarang itu ada rencana kudeta ya. Kacau demokrasinya sekarang. Karena itu mungkin hanya Indonesia kayaknya ya yang relatif betul-betul demokratis ya. Walaupun misalnya kita temukan di dalam lembaga-lembaga seperti di Economic Intelligence Unit itu memasukkan negara seperti Malaysia, dan saya kira banyak pengamat yang lain yang menyatakan bahwa demokrasi di Malaysia atau kebebasan di Malaysia itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Itu karena yang diukur bukan hanya pemilu ya, tapi juga aspek-aspek lain, dan salah satu yang terpenting adalah civil liberties. Jadi kesimpulannya menurut saya kenapa kemudian banyak atau kita menyaksikan negara-negara muslim ini mundur, menurut saya itu aspek terpenting di sana menurut saya civil liberties itu, kebebasan sipil, karena di dalam ruang kebebasan inilah inovasi itu bisa muncul. Kalau Anda lihat misalnya daftar hak paten itu di Amerika misalnya dibanding misalnya Cina. Orang mengatakan sekarang Cina negara yang cepat pertumbuhannya dan menjadi superpower setelah Amerika, walaupun dia tidak demokratis misalnya, walaupun di sana kebebasan sipil minim begitu, orang akan membantah dengan itu, tetapi saya tidak terlalu yakin
Cina akan bisa bertahan lama dengan pertumbuhan ekonominya sekarang kalau mereka tetap tidak demokratis, kalau mereka tetap tidak memberikan hak-hak kepada sipil untuk relatif lebih bebas dari sekarang. Saya pernah membaca satu artikel tentang bagaimana Cina ini rentan ya. Saya salah satu penelitiannya adalah tentang universitas-universitas terbaik itu belum masuk universitas Cina. Atau sekarang ini saya dulu kuliah di Australia dan di kampus saya itu banyak sekali teman-teman dari Cina daratan yang datang ke sana dikirim oleh pemerintah untuk belajar di sana. Dan saya kira itu terjadi di berbagai universitas terbaik di Eropa, di Amerika, di Australia, macam-macam, Kanada. Itu disebar ke sana. Tetapi ada satu penelitian yang saya baca, saya lupa judulnya ya. Dia menyatakan bahwa penelitian itu menyatakan bahwa memang betul orang-orang Cina dikirim keluar untuk belajar, tapi yang benar-benar pulang ke Amerika pasca setelah selesai belajar di universitas terbaik dunia itu tidak seberapa sebetulnya. Kebanyakan mereka orang-orang anak-anak muda Cina yang cemerlang itu, yang sudah kuliah di negara-negara terbaik itu sebetulnya tidak kembali. Mereka bekerja di Silicon Valley dan macam-macam di Eropa dan seterusnya. Mereka tidak punya insentif untuk kembali. Bagaimana mungkin mereka mau kembali ke negara dia sudah punya prestasi, punya pengetahuan yang luar biasa, lalu kemudian dia harus kembali ke negeri yang di mana Facebook pun dilarang gitu. Jadi insentif untuk kembali itu kurang. Karena itu sebetulnya ketika mengirim orang-orang keluar itu bahkan negara seperti Cina pun sebetulnya tidak dapat insentif. Orang-orang yang brilian dari itu tidak mau kembali. Ya tentu ada yang kembali, tetapi umumnya kata artikel itu mereka yang lulusan-lulusan terbaik itu tidak kembali. Mereka bekerja di luar di mana lebih terjamin hidupnya. Mereka bisa memaksimalkan potensinya sebagai satu individu di negara-negara yang bebas. Jadi kira-kira itu sebagai pengantar. Kalau saya punya ada waktu, saya sebetulnya ada data tentang civil liberties di Indonesia. Kalau dikasih kesempatan, saya bisa share screen, bisa nggak ya? Oh bisa ya, oke. Nah ini tadi saya menyebut di Economist Intelligence Unit. Ini untuk kasus Indonesia itu baru keluar lagi indeks demokrasi dari di Economist ini tahun 2020. Kita masih peringkat 64 dari 167 negara. Kita bahkan lebih buruk dari Malaysia yang peringkat 39, bahkan Timor Leste yang peringkat 44. Nah, mereka punya 5 indikator ya, atau 5 aspek yang diteliti. Kita oke dalam masalah politik elektoral ya, kemudian pemerintahan. Yang bermasalah di kita itu adalah political culture dan civil liberties yang kemudian menyebabkan skor kita turun, dan kita dikategorikan flawed democracy atau demokrasi yang cacat. Hal yang sama sebenarnya ditemukan juga oleh Freedom House. Ini lembaga pemeringkat demokrasi juga. Itu kita pernah fully free atau bebas penuh itu sejak 2005 sampai 2012. 2013 kita merosot lagi menjadi partly free atau bebas setengah bebas ya. Dan persoalan paling penting di sana yang kemudian memundurkan demokrasi kita adalah civil liberties. Jadi mereka punya 2 aspek yang diajukan. Yang pertama political rights dan civil liberties. Kita masalah pada civil liberties. Jadi dari skala 1 sampai 7 di mana 1 yang terbaik kemudian 7 paling buruk, kita posisinya di nomor 4. Kemudian kita punya penelitian nih secara khusus tentang civil liberties, dan baru minggu lalu ya kami di SMRC rilis tentang ini. Salah satu aspek di dalam civil liberties itu adalah kebebasan publik untuk bicara politik. Nah, kita menemukan bahwa sejak Mei 2019, warga Indonesia yang merasa atau persepsi publik bahwa masyarakat sekarang itu takut bicara politik itu mengalami peningkatan. Pada survei Juli 2014 itu cuma 16% yang menyatakan demikian, bahwa masyarakat kita sekarang takut bicara politik. Sekarang ini survei terakhir Maret awal 2021 itu 39% yang menyatakan demikian. Kemudian
Ada juga persepsi yang tentang bahwa masyarakat kita sekarang takut ditangkap secara semena-mena. Itu yang menyatakan demikian itu 32%. Sebelumnya itu hanya sekitar 24%. Kemudian ada persepsi juga bahwa masyarakat sekarang takut ikut berorganisasi. Yang menyatakan itu 20%. Sebelumnya itu 10%. Itu yang terjadi ya. Oke, saya salah memasukkan data ini. Oke, dan kira-kira kesimpulan survei kita memang ada konfirmasi terhadap sejumlah penelitian itu bahwa ada penurunan civil liberties kita di Indonesia sebagai negara muslim terbesar itu, dan itu dikonfirmasi oleh survei kita. Nah, pertanyaannya kemudian apa unsur di dalam civil liberties itu yang kemudian menyebabkan hal ini meningkat? Yang paling banyak dikemukakan adalah tentang toleransi di kalangan masyarakat. Misalnya ketika kita tanya ke publik, apakah ada kelompok yang Anda tidak sukai, itu umumnya warga Indonesia menyatakan itu. Dan kelompok-kelompok mana yang tidak disukai itu, ya ini negara yang pertama itu ISIS, kemudian LGBT, orang komunis, orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, Yahudi, dan seterusnya. Jadi umumnya warga kita ada yang kelompok yang tidak disukai. Lalu kita ukur toleransi itu secara lebih detail. Kita bagi dua, kita ada dua kategori di sini, ada intoleransi sosial keagamaan dan kemudian intoleransi politik. Pada aspek sosial keagamaan kita tanya misalnya pertanyaan-pertanyaan soal intoleransi itu, apakah Anda keberatan kalau ada orang yang beragama lain melakukan kebaktian atau beribadah di sekitar rumah Anda? Itu 53% yang menyatakan, 36%, survei 2 tahun lalu yang menyatakan ya keberatan. Sementara yang keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah di sekitarnya itu 53%. Sangat tinggi. Tapi walaupun tinggi, kita menyaksikan dari waktu ke waktu itu ada penurunan sebetulnya. Mengalami tren atau mengalami sedikit penurunan dari waktu ke waktu. Dan menurut saya sekalipun tetap tinggi, tetapi ini ada harapan yang mungkin bisa dilakukan. Yang bermasalah adalah intoleransi dalam hal politik. Ketika kita tanya, boleh nggak kalau presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota itu dijabat oleh orang-orang yang bukan muslim. Ini kita khususkan kepada responden muslim. Itu angkanya juga sangat tinggi, di atas 50%. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah bahwa angka ini berkembang dari waktu ke waktu. Ada tren naik, uptrend dari waktu ke waktu, dan ya, ini yang menurut kami bermasalah. Salah satu alasannya, salah satu jawaban kenapa mungkin ini terjadi itu karena ada politisasi agama. Kalau aspek sosial keagamaan tadi mungkin gerakannya tidak semasif politisasi agama. Kita punya pilkada, kita punya pemilu dan seterusnya, dan di setiap pilkada, di setiap pemilu, politisasi agama itu terus-menerus dimainkan. Dan saya kira itu yang menyebabkan kenapa aspek politik dari intoleransi ini meningkat, sementara aspek sosial keagamaan relatif stabil atau bahkan mengalami penurunan. Oke, lalu kita tanya apa saja faktor yang menyebabkan munculnya intoleransi itu. Kita lihat data-data, kita melakukan kita lihat dari korelasi berbagai faktor dengan tadi intoleransi, dan kita menemukan ada 4 hal yang punya korelasi itu yang signifikan. Yang pertama, etnisitas, kejawaan. Ada kecenderungan bahwa orang-orang Jawa atau yang merasa Jawa itu cenderung lebih toleran dibanding yang di luar Jawa ya. Mungkin bisa bermasalah ini, tapi ya inilah yang kita temukan. Jadi kejawaan, dan kita sangat beruntung di Indonesia karena orang-orang Jawa itu relatif lebih besar. Jadi salah satu yang menyelamatkan toleransi kita dan demokrasi kita adalah orang-orang yang Jawa ya. Mungkin kultur kejawaan itu begitu kuat sehingga intoleransi itu bisa ditepis dengan itu. Kemudian aspek yang kedua adalah nilai-nilai kebangsaan dan institusi hal-hal yang menyangkut kebangsaan, misalnya konstitusi, kemudian Pancasila dan seterusnya. Orang-orang yang percaya pada konstitusi dan percaya penuh pada Pancasila itu cenderung lebih toleran.
Jadi ada korelasi yang positif antara toleransi dan kepercayaan pada nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga adalah soal evaluasi publik terhadap kondisi keamanan, ekonomi, dan seterusnya. Ada korelasi yang positif antara mereka yang positif melihat keadaan dengan toleransi. Karena itu semakin kritis warga melihat keadaan, mereka percaya bahwa masyarakat kita kacau balau, ekonomi buruk, dan seterusnya, itu cenderung lebih intoleran. Dan aspek keempat, saya kira ini yang sangat penting, itu religiusitas. Kita menemukan bahwa ada korelasi yang positif antara peningkatan religiusitas dan intoleransi. Jadi semakin religius masyarakat kita, semakin intoleran kita menemukan. Cara mengukur religiusitas itu ya dengan yang kita bisa saksikan. Misalnya kita tanya intensitasnya melakukan beribadah, seberapa sering datang ke masjid, ke gereja, dan seterusnya. Lalu kita temukan bahwa mereka yang intensitas beribadahnya relatif lebih tinggi, itu cenderung lebih toleran. Cenderung tidak bisa menerima kalau ada tetangganya yang beragama lain. Cenderung tidak bisa menerima kalau ada pembangunan rumah ibadah di sekitarnya dan itu berasal dari komunitas agama lain. Apalagi cenderung tidak bisa menerima kalau presiden, pemimpin daerah itu berasal dari agama non-Islam. Jadi ada hubungan antara peningkatan intoleransi dengan religiusitas. Tentu saja pertanyaan terakhirnya adalah apa yang menyebabkan agama menyumbang intoleransi? Menurut saya, ini bukan penelitian dari SMRC, tapi kita bisa saksikan dari penelitian misalnya PPIM yang menemukan bahwa kurikulum di sekolah-sekolah kita untuk pelajaran agama itu diajarkan dengan cara yang intoleran. Jadi anak-anak didik itu yang intoleransi itu ada semacam apa namanya ya, ketika kita belajar agama yang ditanamkan itu adalah klaim kebenaran absolut bahwa hanya kita yang benar, yang lain itu salah. Kecurigaan terhadap kelompok-kelompok lain dan seterusnya. Enggak, kalau anak-anak kita di lingkungan rumah itu kalau kadang-kadang sering saya dengar ya, ada tetangga yang beragama lain dan seterusnya, itu kemudian agak dihindari dan seterusnya. Jadi perasaan-perasaan itu muncul dari pengajaran agama. Intinya adalah ada masalah di dalam bagaimana agama itu diajarkan. Yang lebih dikedepankan adalah sikap permusuhan terhadap kelompok lain. Sementara di dalam agama kan bukan hanya aspek itu. Kalau kita cari ayat-ayat perang, ayat-ayat untuk membenci kelompok lain, tentu banyak sekali di dalam doktrin agama, itu harus diakui. Tetapi kan di dalam agama bukan hanya itu. Ada juga tentang kasih sayang, humanity, tentang dorongan untuk berpikir kritis, dan seterusnya. Sementara yang terjadi di kita sekarang, agama diajarkan dengan cara membangkitkan diskriminasi, intoleransi, dan juga menutup akal pikiran. Sementara yang terbuka, yang semangat membuka pikiran itu dimundurkan. Jadi saya kira itu persoalan kenapa kemudian itu terjadi. Jadi dari demokrasi kita yang mundur, di dalam demokrasi civil liberties yang jadi masalah, di dalam civil liberties itu toleransinya bermasalah, dan di dalam salah satu aspek yang mendukung intoleransi itu adalah agama yang diajarkan dengan cara intoleran. Misalnya yang terakhir saya sampaikan, misalnya kayak gini-gini nih. Tiba-tiba kita dapat gambar-gambar kayak bahwa salah satu yang paling penting di dalam melawan atau menghindari COVID-19 itu adalah iman. Ini kan pembodohan sebetulnya. Dan ini dijalankan oleh berbagai daerah. Ada semangat keagamaan yang membodohi gitu. Ini menurut saya ini salah satu yang terjadi di kita. Saya tidak mengatakan agama secara keseluruhan itu bisa membodohi atau bisa jadi masalah. Yang bermasalah adalah cara atau aspek mana di dalam agama yang harus kita sebarkan. Atau kayak gini, semangat keagamaan yang menurut saya membabi buta. Gitu. Ini semua buah dari bagaimana agama itu diajarkan secara keliru menurut saya dan tidak mendukung kemajuan. Tiba-tiba kita melihat Indomie kehilangan gambar mie-nya karena menjelang bulan puasa. Mereka mengira bahwa mie ini akan menyebabkan orang batal puasa kalau ada gambarnya di sana. Jadi hal-hal yang aneh-aneh itu yang menurut saya tidak mencerdaskan itu muncul, dan itu alasannya agama. Menurut saya sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana Islam bisa maju, ya hal-hal yang begini ini menurut saya harus dikurangi. Di pendidikan kita, pendidikan agamanya harus pendidikan agama yang mencerahkan, pendidikan agama yang membebaskan, bahwa
tayangan-tayangan televisi seharusnya dai-dai, ulama-ulama yang muncul di sana bukan lagi ulama-ulama yang semangatnya itu adalah semangatnya intoleran, tapi semangatnya pencerahan. Saya kira demikian. Saya berhenti di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Saidiman Ahmad atas uraiannya yang panjang dan menarik. Ya, terakhir saya berikan kesempatan kepada Mas Budiman Sujatmiko yang kita tunggu-tunggu. Tentu karena Mas Budiman ini sekarang banyak berbicara tentang 4.0 atau 4.0. Kalau tadi Mas Saidiman Ahmad banyak menyinggung bagaimana Muslim tertinggal dalam aspek pengetahuan, ekonomi, dan seterusnya. Saya pengen banyak mendengar bagaimana Mas Budiman menjelaskan kira-kira apa sih yang menjadi penyebab ketertinggalan negara-negara Muslim dalam hal teknologi secara spesifik begitu. Silakan Mas Budiman. Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya bukan ahli tentang sejarah khususnya jatuh bangunnya negara-negara Islam. Jikapun ada beberapa negara yang saya amati mayoritas berpenduduk Muslim jatuh bangun itu lebih bukan karena mereka Islam, tapi mereka adalah bagian dari negara-negara bangsa yang belum selesai dengan transisi postkolonialisme, juga belum selesai dengan proses pembangunan the sense of nationhood di antara mereka. Dan sebagaimana juga banyak negara berkembang, bukan cuma negara yang mayoritas Muslim. Saya pikir banyak dari negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua, dan itu banyak di Asia, di Afrika, belum mengalami proses yang saya sebut sebagai Renaissance. Ya, Renaissance yang kita tahu di abad pertengahan merupakan pemicu dari proses pencerahan, scientific endeavor, ya, scientific breakthrough, menemukan basic science, meletakkan dasar bagi basic science dan menemukan teorema-teorema matematika yang kebetulan tradisi penemuan teorema matematika itu banyak menghasilkan basic science, Renaissance yang terjadi di negara-negara dengan tradisi Judeo-Kristian, Yahudi Kristen, Eropa tentu saja. Meskipun kalau kita lihat Eropa sebenarnya tidak juga semuanya negara itu ada di depan. Kita tahu bahwa negara-negara Eropa Timur dan negara-negara Eropa Selatan itu sampai abad 20 juga masih banyak terbelakang. Gitu ya. Sehingga kemudian mereka mengambil jalan sendiri-sendiri. Misalnya negara Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua banyak mengambil jalan sosialisme negara, negara-negara yang berhaluan komunis, dan menjadikan pendekatan negara, etatisme sebagai alat untuk mendorong modernisasi. Sementara kalau tradisi Eropa Barat, yang merupakan negara yang punya tradisi liberal lebih lama, dan kebetulan juga berada menjadi epicentrum dari Renaissance, penemuan-penemuan teorema matematika dan basic science, menyebabkan mereka punya semacam resipi atau blueprint bagi aplikasi-aplikasi teknologi yang kemudian mendorong terjadinya revolusi industri 1, 2, 3, dan kali ini keempat. Kalau kita bicara keterbelakangan, ya bukan sekedar negara-negara yang mayoritas Muslim, negara-negara Myanmar, Asia Tenggara mostly, banyak di Asia Tenggara, belum berhasil. Juga di Amerika Latin, teman-teman. Di Amerika Latin, tradisinya juga berwarna sekali. Pada periode tertentu, banyak rejim populis, kemudian populis konservatif, kemudian atau populis progresif, sosialis, kemudian jatuh ke tangan kediktatoran militer sayap kanan, kemudian ke demokrasi, kemudian pada periode 90-an jatuh ke tangan populisme progresif lagi atau populisme kiri, kemudian beralih lagi ke kanan tengah, dan segala macam. Pendulumnya cukup ekstrim. Diwarnai dengan kudeta dan perang saudara tentu saja. Nah, artinya kalau kita berbicara, memang struktur sosial masyarakat untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan ilmiah memang belum terbentuk.
baik dari struktur sosial ekonomi saat memang banyak negara-negara berkembang itu gagal melakukan reforma agraria, kemudian di lain pihak juga gagal melakukan reforma pendidikan, kemudian juga gagal melakukan reformasi terhadap struktur, kalau di Amerika Latin struktur gereja misalnya untuk jangka waktu lama, kecuali di akhir tahun 1960-an. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa tidak semua ini bicara soal negara-negara Muslim. Tapi kenapa ini kita secara khusus membicarakan Muslim? Itu karena memang pada masa lampau di era dinasti Abbasiyah terutama memang berkembang, Umayyah juga di Spanyol berkembang, penemuan-penemuan luar biasa. Meskipun saya nggak terlalu ahli dalam soal ini ya, ilmuwan berlatar Islam yang karena bisa merevitalisasi pola pikir Yunani Romawi yang ditinggalkan oleh Eropa, kemudian diambil alih oleh ilmuwan-ilmuwan Persia, kebanyakan dari Persia, yang kemudian merevitalisasi pemikiran-pemikiran Yunani. Terus kemudian ada konflik di dalam Islam sendiri, dan pada akhirnya jangankan sains, filsafat pun dicurigai dan dimusuhi. Dan kemudian Islam kita banyak sibuk dalam urusan-urusan yang bersifat fikih. Nah, kecenderungan untuk masuk ke dalam ortodoksi, kesalehan pribadi, ritual, fikih, masuk ke dalam doktrin-doktrin dan dogma-dogma, dan di tempat juga mengalami pengerasan ortodoksi, menyebabkan memang ada pola pikir yang unik di kalangan sebagian intelektual, sebagian pemimpin Muslim yang punya pengaruh, baik itu pemimpin modern maupun pemimpin tradisional, yang punya pengaruh ke masalahnya, ke rakyatnya atau ke umatnya. Gitu. Tadi sudah digambarkan banyak hal ya, cerita-cerita itu. Tetapi saya ingin coba melihatnya dari segi kognisi, teman-teman sekalian. Kognisi artinya adalah tentang proses berpikir orang. Kenapa orang atau satu bangsa atau satu komunitas itu cenderung bisa menerima yang namanya terobosan, inovasi, dan ada sebagian masyarakat, sebagian kelompok atau manusia yang bertahan dengan tafsir-tafsir ortodoksi. Nah, artinya gini, saya nggak lama-lama ya, tapi intinya saya ingin membagi keempat cara manusia, atau 4 pintu cara manusia knowing something, mengetahui sesuatu, understanding something, memahami suatu fenomena. Karena keempat pintu ini masing-masing memberi perspektif apa dampaknya ke depan. Jadi kalau kita pakai domain diketahui dan tidak diketahui, ya. Jadi manusia ini kan punya tradisi, punya kebiasaan, punya habits. Itu kalau manusia itu mengetahui sesuatu yang dia ketahui, dia sadar atas apa yang dilakukannya dan dia tahu itu menjadi kebiasaan. Ya, itu menjadi kebiasaan. Bangun pagi saya makan, jam 7, jam 9, jam 8 mandi setelah makan, misalnya seperti itu, sebelumnya minum kopi, itu kebiasaan. Dan habit yang sederhana itu adalah cara saya, proses saya memahami sesuatu, memahami harian saya misalnya. Tentu juga ada yang memahami sesuatu dengan ibadah, dengan bekerja, 9 to 5, ya ke kantor. Dia mengetahui apa yang dia ketahui. Dia menyadari apa yang dia ketahui. Saya kira hampir seluruh manusia, apapun agamanya, apapun ideologinya, apapun kelas sosialnya, apapun latar belakang budayanya, mereka punya kebiasaan, punya habit dalam hubungan sehari-hari, dalam hubungan antara tangga, dalam mengelola hubungan dalam sebuah kampung, dalam mengelola hubungan di sebuah kota, dan dalam mengelola hubungan di sebuah negara atau tempat ibadah. Kebiasaan. Saya kira ini berlaku pada setiap orang. Ini adalah pintu yang dimasuki setiap orang untuk knowing something. Ada yang kedua, yaitu orang yang tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Ini menarik. Ini adalah orang-orang yang stimulus penggeraknya dalam berperilaku itu dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Biasanya muncul dalam mimpi, muncul dalam harapan-harapan, ya. Kalau mimpi dalam tidur atau harapan-harapan yang tertanam di alam bawah sadarnya, terrepresi lama, teredam lama, mungkin dia merasa sudah melupakan, tapi tiba-tiba muncul sebagai mimpi, tiba-tiba muncul sebagai angan-angan. Dan ini menarik karena ini juga mempengaruhi perilaku
Apalagi di era media sosial kali ini, di era namanya surveillance era hari ini, di era kemajuan teknologi hari ini, perasaan-perasaan yang direpresi tadi itu bisa muncul, bisa distimulus, bahkan bisa dipakai. Kenapa kita kemarin ribut soal Cambridge Analytica yang melakukan micro-targeting dalam pilihan-pilihan politik orang, itu karena ada hal-hal yang direpresi secara sadar dan yang nggak sadar tiba-tiba muncul. Emosinya distimulus dan kemudian mendorong dia melakukan pilihan-pilihan politik tertentu, bisa menjadi lebih konservatif misalnya. Biasanya dia sih progresif, biasanya sih dia sih liberal, tapi pada momen-momen menjelang pemilihan misalnya bisa yang direpresi dalam itu tiba-tiba muncul ketakutan-ketakutannya sebenarnya nggak biasa dialami. Artinya dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia ketahui. Dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang dia ketahui dan tersimpan dalam bawah sadarnya. Nah, di era politik hari ini, di era media sosial hari ini, di era micro-targeting hari ini, apa yang tidak diketahui tentang sesuatu yang dia ketahui, itu bisa muncul ke permukaan dan itu menjadi ekspresi yang bisa fanatik. Meskipun kemudian ketika sudah tidak lagi dibombardir dengan informasi, dia akan sadar bahwa, wah, kok aku kemarin mengambil pilihan gini ya, kok aku kemarin begitu benci orang ini ya, kok aku kemarin begitu benci kelompok itu ya, padahal biasanya enggak. Nah, itu kadang-kadang kita hidup dalam era media sosial ya, distimulus tuh. Apa yang tidak diketahui tentang apa yang kita, tidak mengetahui apa yang kita ketahui, tidak menyadari apa yang kita ketahui. Ini sudah mulai berkembang di era media sosial. Nanti saya bicara tentang apa hubungannya dengan inovasi teknologi. Yang ketiga adalah proses mengetahui apa yang tidak diketahui. Itulah yang namanya ilmu pengetahuan. Itulah yang namanya imajinasi. Imajinasi itu kan sesuatu yang belum ada, tapi secara ilmu pengetahuan bisa dibuktikan. Ini beda dengan halusinasi. Tradisi ini, pintu ketiga ini adalah yang di sejumlah negara yang mengalami Renaissance ini menjadi stimulus banyak perkembangan ekonomi. Inilah menjadi basis dari knowledge-based economy. Inilah yang menjadi basis dari ekonomi berbasis olah pikir, ya, memberikan nilai tambah pada aktivitas ekonomi. Ya, saya kira di negara-negara yang mengalami Renaissance, negara-negara yang maju sains, ya, segala macam ini cukup dominan. Tidak banyak, tapi dia cukup dominan. Ya, tradisi itu. Meskipun kita tahu bahwa di era media sosial, negara-negara maju yang biasanya punya tradisi saintifik, tradisi mengetahui apa yang tidak dia ketahui, dimulai dari rasa ingin tahu tentang apa yang dia tidak ketahui, sehingga kemudian menjadi tahu ya tentang fenomena tertentu. Menyebabkan dia di era media sosial hari ini, dia kembali ke proses kedua tadi itu, mimpi dan harapan-harapan dalam alam bawah sadarnya. Kadang-kadang menjadi perilaku politiknya menjadi sangat rasis misalnya seperti itu. Padahal negara yang maju tradisi saintifiknya, seperti Amerika Serikat, seperti Inggris misalnya. Tapi bahwa intinya inilah pintu ketiga, inilah tradisi mengetahui apa yang tidak diketahui, dimulai dari rasa ingin tahu tentang sebuah fenomena alam, fenomena sosial, itu yang kemudian menjadi perangsang orang atau sekelompok orang itu melakukan penelitian, melakukan scientific research. Jadi itu ketiga, proses kognisi, proses orang berpengetahuan. Nah, yang keempat, ini adalah tidak mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Ini adalah kuadran tempat di mana spiritualitas dan keyakinan itu ada. Faith itu ada. Dan di atasnya ada agama. Tidak mengetahui apa yang dia tidak ketahui, artinya ya dia berbicara tentang Tuhan, meyakini Tuhan, tapi yakin dari apa itu Tuhan bentuknya, sebenarnya dia tidak bisa mendefinisikan. Tentang surga, tentang neraka misalnya. Dan dia tidak bisa membuktikan. Tapi ini menjadi keyakinan, menjadi faith. Gitu ya. Nah, keempat pintu proses kognisi manusia, baik itu individu atau sekelompok orang, ya, di dalam sebuah negara, di dalam sebuah kota, atau lintas negara, mengambil identitas umat apapun, bukan cuma umat Islam, tapi juga dulu umat Katolik misalnya, ketika mereka memerangi yang namanya saintis zaman abad pertengahan dulu. Saya kira lahir dari kebanyakan tradisi pintu masuk proses berpengetahuan itu dari pintu masuk tidak mengetahui apa yang tidak diketahui. Yang isi adalah spirituality dan faith atau keyakinan. Sementara tradisi mengetahui apa yang tidak diketahui, yang berasal dari rasa ingin tahu apa yang tidak dia ketahui, yang menstimulus proses berpikir saintifik, ya, itu tidak dominan. Ya. Nah, sekarang jika ada sekarang arus konservatisme di banyak negara,
kalau kita lihat konteks sekarang juga di negara-negara yang mayoritas Muslim adalah karena saya tidak mengatakan bahwa ini karena proses spiritualitas atau iman, bukan. Tapi lebih karena ada tambahan faktor lain, yaitu faktor alam bawah sadar. Orang distimulus oleh emosi iman, bukan iman itu sendiri. Atau iman itu sendiri tidak akan mampu membuat seseorang menjadi konservatif dalam pilihan-pilihan sosialnya, pilihan-pilihan berpengetahuannya. Tapi ketika dia diekspresikan, ditambahi dengan stimulus mimpi-mimpi alam bawah sadarnya, yaitu tadi mimpi dan harapan yang terpendam, yaitu tidak mengetahui apa yang dia ketahui, bahwa tidak menyadari bahwa dia masih punya rasa dendam, masih punya rasa cinta, atau apapun namanya, masih punya rasa takut yang dia represi. Ketika disatukan stimulusnya oleh faith, maka dia ekspresinya menjadi konservatisme agama. Gitu. Nah, rasanya kita banyak sekali menghadapi, terutama di Indonesia atau di negara-negara Muslim, adalah ketika faith menjadi stimulus dari harapan-harapan terpendam, muncul identitas kelompok, rasa takut kelompok, ya, rasa fanatik sebuah kelompok, kira-kira begitu. Nah, ini saling bersilangan antar kuadran kedua dan kuadran keempat inilah yang menurut saya menjadi basis dari konservatisme, ya, di banyak negara berkembang, bukan cuma di Muslim, tapi sekarang memang banyak negara-negara Muslim yang kemudian menderita ini, begitu ya. Sementara kuadran ketiga, ya, proses mengetahui apa yang tidak diketahui, yang lahir dari rasa ingin tahu tentang fenomena alam dan sosial, sebelum mereka melakukan penyelidikan tradisi saintifiknya, menjadi kurang dominan, ya, menjadi kurang dominan. Nah, dampak ini semua juga berdampak pada kuadran pertama. Akhirnya kebiasaan orang berubah, ya, karena kesadaran alam bawah sadar orang dimunculkan lagi, dan kemudian ketika terbiasa dengan rasa marah, rasa takut, rasa jijik pada kelompok lain, dan bahkan juga mulai bercuriga pada buku-buku yang sifatnya lebih saintifik menjelaskan persoalan dunia dan dianggap bertentangan dengan kesucian diyakininya, maka kemudian muncul reaksi. Ya, survei PPIN, UIN tahun 2018 menjelaskan banyak hal. 40% lebih guru kita yang disurvei nggak perlulah belajar ilmu-ilmu dari buku-buku baru. Toh Al-Quran sudah menjelaskan semuanya, misalnya kayak gitu. Itu kan lahir dari tadi itu, faith, keyakinan, tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, kemudian berdampak pada memunculkan alam bawah sadar fanatisme kelompok, rasa takut kelompok, begitu, dan itu diolah oleh penyalahgunaan sains itu sendiri. Entah itu neuroscience, entah artificial intelligence, seperti Facebook, ya, seperti Cambridge Analytica, yang udah mengeksplorasi itu. Jadi sains itu sendiri mungkin netral, tapi ketika dieksplorasi menjadi teknologi, dia bisa membuat juga keterbelakangan orang dan perpecahan dan kebencian orang. Jadi menurut saya, kalau kita berbicara soal bagaimana membuat kaum muslimin maju dalam inovasi teknologi, ya, memahami peta cara berpikir manusia, ya, metode atau 4 pintu masuk cara berpikir manusia ini, dan kemudian mencari mitigasi, mencari penanggulangannya untuk mengatasi problem itu. Kalau memang problemnya adalah interaksi antara kuadran keempat dan kuadran kedua, ya, faith atau keyakinan dan spiritualitas, keyakinan terutama yang kemudian terlembagakan menjadi agama, menjadi dogma, yang kemudian mempengaruhi alam bawah sadar, ya, di kuadran kedua tadi, yang dirangsang juga, dipetakan, di micro targetingkan, gitu ya. Being micro targeted, ya, oleh mesin teknologi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, tapi dia teknologi disalahgunakan, gitu ya. Maka ya lahirlah emosi-emosi sekarang yang akhirnya terjadi. Tapi persoalan kita kan bukan sudah fenomena terakhir, bahwa banyak kaum muslimin yang belum ada di depan, baris depan dari usaha-usaha untuk melakukan terobosan-terobosan ilmiah dan pengetahuan yang berkorelasi pada teknologi. Nah, 2 bulan lalu saya diskusi dengan 1,5 bulan lalu saya diskusi dengan orang Uni Emirat Arab. Beliau salah satu keluarga kerajaan di Uni Emirat Arab. Saya memberi selamat pada dia karena Uni Emirat Arab berhasil mengirimkan pesawat ke orbit Mars. Berbarengan, ada Cina juga mengirimkan pesawat ke orbit Mars. Kemudian juga India mengirimkan pesawat ke orbit Mars, dan Amerika Serikat yang berhasil mendaratkan robotnya ke planet Mars. Kalau yang lainnya masih di orbitnya.
saya bilang, wah saya senang sekali Uni Emirat Arab mengirimkan pesawat ke orbit Mars. Setidaknya di sekitar Mars ada teknologi dari 4 negara yang mewakili tradisi. Satu Judeo-Kristian, yaitu Amerika. Tradisi Konfusian, yaitu China. Tradisi Hinduisme, India, saya bilang gitu. Dan tradisi Islam di Uni Emirat Arab, saya bilang gitu. Dan selamat kalian, pemimpin tim mengirimkan pesawat Uni Emirat Arab ke orbit Mars itu seorang perempuan. Saya coba selamat, kalau dia cerita lah. Ada yang satu menarik, teman-teman. Ya, terus saya bilang, kenapa kalian negara yang sangat Islam, jelas dapat hukum Islam, tapi kalian tidak bisa membebaskan diri dari anggapan-anggapan bahwa Islam itu terbelakang. Kenapa? Menarik, dia bilang. Karena kami tidak mau mengikuti cara Arab Saudi. Se-eksplisit itu dia mengatakan, tanpa penjelasan daki ya. Karena kami tidak mau mengikuti penjelasan cara-cara Arab Saudi dalam memahami Islam. Kami punya Islam yang memang memberi kesempatan tidak mentabukan penemuan-penemuan sains dan membebaskan kita semua untuk mencari kebenaran-kebenaran. Menarik ya, dari pandangan dia seorang kerabatnya keluarga kerajaan. So, jadi menarik Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau bicara sejarah dan ekonomi, saya sekarang mengambil bicara soal aspek kejiwaan dan aspek filosofis. Dari kenapa konservatisme itu adalah terjadi, itu karena faith, yaitu kuadran tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, menjadi basis dari proses tidak mengetahui apa yang dia ketahui, dan kemudian memunculkan emosi-emosi, harapan-harapan, dan impian-impian yang terpendam. Dan ketika diintervensi oleh penyalahgunaan teknologi yang salah, yang basisnya adalah sains, di kuadran ketiga, maka itu menjadi semakin kuat. Ketika ini bersatu, akhirnya menimbulkan kebiasaan baru. Habit pertama, mengetahui apa yang diketahui. Ya, aku sadar. Aku membunuh, aku membenci, aku sadar. Bukan lagi sesuatu yang tidak aku sadari, tapi aku sadar. Aku membunuh, itu sudah menjadi kebiasaan. Aku membenci, menjadi kebiasaan. Kalau aku nggak membenci kelompok lain, aku nggak curiga pada kelompok lain, itu aku melanggar kebiasaanku. Dia menjadi habit. Nah, ketika segala sesuatu sudah menjadi habit, ini bahaya. Karena orang setelah sadar ingin terbelakang. Orang setelah sadar menolak inovasi-inovasi. Karena setelah sadar ingin kembali ke masa lalu. Saya kira ini satu soal PR besar untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Tadi dengar nggak? Dengar Mas. Ya, saya kira nggak dengar. Ya, itu aja Mas. Oke, moderatornya mana ini ya? Ya, mohon maaf tadi WiFi sempat terputus karena listrik tiba-tiba mati. Wait. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Budiman atas pemaparannya tentang bagaimana pengaruh-pengaruh perkembangan sains sekarang sudah bisa mempengaruhi kecenderungan kejiwaan seseorang begitu. Dan baik, sebelum kita punya waktu sampai 9.30, mungkin agar bisa ada alokasi waktu yang cukup banyak untuk sesi tanya jawab, saya akan langsung persilahkan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan entah kepada Pak Burhanuddin atau Mas Saidiman atau Mas Budiman. Silakan langsung pencet fitur raise hand dan teman-teman bisa langsung open mic. Oke, kalau masih belum ada, mungkin saya bisa coba sebagai mengajukan pertanyaan pemantik dulu untuk tadi menarik ya kalau kita mendengarkan pemaparan dari Mas Saidiman, terutama ketika dia berusaha mengaitkan soal keterbelakangan negara-negara Muslim, mungkin dia merujuk ke dalam konteks spesifik misalnya negara Indonesia.
ketika mengaitkan keterbelakangan itu dengan masalah toleransi, misalnya dengan masalah tingkat kebebasan dan semacamnya, saya hanya ingin menanyakan bahwa bukankah analisis semacam itu akan justru menyebab kita untuk melihat masalah yang sebenarnya dari persoalan ketertinggalan ekonomi dan teknologi ini. Artinya ketika kita misalnya melihat masalah ketertinggalan ekonomi sebagai satu fenomena kultural intoleransi misalnya, bukankah itu adalah upaya menutupi masalah yang sebenarnya dari persoalan struktural ekonomi yang timpang begitu, daripada sekedar jadi alih-alih misalnya menjelaskan persoalan yang sifatnya struktural, tapi persoalannya kemudian dilokalisir ke masalah kultural begitu, persoalan toleransi, persoalan identitas dan semacamnya begitu. Mungkin itu saja sebagai pemantik. Bisa ditanggapi oleh Mas Saidiman ataupun Mas Budiman. Saya bisa ngomong dulu sebentar karena kebetulan saya harusnya jam 9 pergi. Oh iya, silakan Mas. Ya, jadi ya, soal toleransi intoleransi menurut saya dari perasaan insecure. Gini, pemahaman agama itu memang pada dasarnya mutlak. Tidak ada kebenaran di luar dogma-dogma, ya. Ya itu harus diakui. Agama kalau nggak ada dogma, kalau nggak memutlakan, bagaimana orang bisa meyakini, menambahkan hidup dan kehidupan setelah matinya, keabadiannya sesuatu yang pasti kan gitu. Ya, jadi intinya adalah proses gitu. Tapi masalah begini, menurut saya Islam dalam tradisinya juga mengajarkan namanya toleransi. Ada lakum dinukum waliyadin, ya. Uruslah agama, urusan duniamu seolah kamu akan hidup sebentar lagi, urusan dunia akhirat seolah kamu akan mati, ya. Serahkan orang pada ahlinya. Nabi Muhammad juga mengatakan demikian. Artinya ayat-ayat seperti ini kurang ditanamkan. Bagaimana ketika orang menjadi tidak ahli urusannya, tiba-tiba orang seperti siapa namanya? Harun Yahya, yang meskipun terbongkar ya. Bayangkan seorang Harun Yahya. Tulisan-tulisannya begitu sangat populer di kalangan pemuda-pemuda Islam. Seolah-olah dia itu representasi dari eksistensi Islam yang harus dipertahankan. Ada dengan cara yang salah. Dengan cara menafikan penjelasan-penjelasan ilmiah tentang penciptaan alam misalnya, tentang kejadian lahirnya alam semesta misalnya. Ya, evolusi segala macam. Itu betul-betul bisa diyakini bahwa ini karena ya. Nah, ketika orang sudah tidak mentoleransi kebenaran ilmiah yang divalidasi oleh sains saja susah, bagaimana dia akan bisa mentoleransi kepada kesepakatan sosial yang isinya adalah soal aspirasi orang. Kalau alam kan jelas bukan aspirasi dinosaurus, bukan aspirasi bintang untuk melihat fenomena alam gitu ya. Itu aja bisa dibantah gitu loh. Apalagi itu kesepakatan sosial yang menurut orang-orang yang tidak toleran ini bukan masih bisa diubah karena hanya kesepakatan orang. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dan apalagi meyakini bahwa apa yang aku yakini sebagai sebuah kesepakatan sosial itu harus dari Tuhan gitu ya. Ya, harus dari Tuhan. Dalam pengertiannya letterlek begitu. Jadi ketika Anda tidak ilmiah, pasti Anda tidak akan toleran. Nah, tidak ilmiah itu artinya apa? Menolak kesimpulan-kesimpulan logis dari cara berpikir ilmiah gitu ya tentang fenomena-fenomena alam gitu. Saya kira ini juga jadi hambatan bagi kita semua. Kenapa? Jadi apakah ini struktural, apakah ini kultural? Ya ini mungkin sedikit ini kan gini, kultur budaya itu kan proses imajinasi, proses imajinasi manusia yang diturunkan turun-temurun, yang dinarasikan, ya. Kemudian disepakati, dia menjadi imajinasi. Dia menjadi imajinasi, menjadi oh ya. Awalnya kan pasti hasil dari sesuatu yang disampaikan. Dan kemudian diturunkan, mau cerita tentang Tangkuban Perahu, mau cerita tentang apapun ya, dalam komunitas apapun ya. Dia kemudian diimajinasikan, jadi budaya, jadi kultur. Kultur itulah kemudian melahirkan struktur-struktur. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa agama-agama sekarang agama-agama terbesar tertentu itu kuat dan bertahan ribuan tahun?
Sementara pernah ada juga agama-agama yang lain. Zoroaster kenapa tidak bertahan misalnya? Apalagi itu agama yang menolakkan keesaan Tuhan di Iran kan, di Persia kan Zoroaster. Karena ada agama-agama yang berhasil membangun pasukan, berhasil membangun aparatus represif, aparatus koersif. Sementara agama-agama yang tidak berhasil membangun aparatus koersif, hanya membangun ideologi aja, hanya membangun kultur aja, karena nggak dijaga oleh aparatur koersif, jadi seperti hilang. Sehingga memang ada kebutuhan agama untuk membangun aparatur koersif, aparatur pemaksa institusi. Ya, ketika dia bertabrakan dengan zaman, sementara banyak hal sudah bisa dibuktikan secara ilmiah, entah benar atau tidak misalnya, maka kemudian pertanyaannya bagaimana mungkin orang beragama tidak terus-menerus memperbaharui tafsirnya, tatkala apa yang disebut mukjizat-mukjizat dalam agama itu sekarang secara ilmiah bisa dilakukan, bisa diproduksi gitu loh. Bisa diproduksi. Misalnya kalau di Kristen ya, ada kisah Yesus membagi makan roti bagi 4.000 orang dengan ikan misalnya. Nah, sekarang di Israel ada teknologi menciptakan daging tanpa harus menyembelih seekor sapi pun, karena dari rekayasa stem cell-nya bisa diproduksi berkilo-kilo sapi, daging asli ditemukan itu kan sama. Apalagi misalnya banyaklah fenomena-fenomena lain. Bagaimana orang buka jantung buatan. Mungkin di zaman dulu akan disebut mukjizat, wajar. Karena kelahiran agama lahir di masyarakat pertanian menetap. Masyarakat pertanian. Sekarang di masyarakat industri. Gitu ya. Sekarang di masyarakat industri. Jadi menurut saya ini juga harus menjadi tafsir kita baru. Begitu Mas. Ya Taufik, saya harus itu dulu, udah dipanggil orang untuk harus rapat lagi. Udah dipanggil di telepon orang. Ya, oke. Saya pamit dulu ya. Oke. Baik, Mas. Oke, masih. Yuk, bye. Terima kasih banyak Mas Budiman untuk sudah hadir malam hari ini. Oke, masih. Oke. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Mas Saidiman mungkin untuk memberikan tanggapan. Sorry, ya tadi tentang aspek struktural dan kultural ya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa saya tidak tahu pembagian itu valid atau tidak, tapi saya sangat percaya bahwa kebebasan itu penting. Kebebasan sipil itu menjadi awal dari perkembangan ini. Kalau kita lihat sejarah Eropa sebetulnya ketika muncul ide-ide mengenai liberalisme, itu adalah awal di mana Eropa menjadi maju berkali-kali lipat itu. Jadi sebelumnya, misalnya ya, kalau mungkin orang-orang kiri akan sekarang bicara tentang ketimpangan, tentang kemiskinan dan seterusnya. Sebelum ide mengenai kebebasan sipil muncul, itu ketimpangan ada di mana-mana. Tidak ada orang bicara tentang ketimpangan, kemiskinan, karena kemiskinan ada di mana-mana. Jadi kebebasan itu kemudian memunculkan kemajuan yang berlipat-lipat. Baru kemudian setelah itu orang bicara tentang orang-orang yang tertinggal dari kemajuan itu. Tapi secara umum, Eropa bisa seperti sekarang, negara-negara yang maju itu bisa seperti sekarang itu karena ada kebebasan di sana. Ada perjuangan dari rakyat untuk lepas dari hegemoni, entah hegemoni agama itu sendiri maupun dari negara atau kerajaan dan seterusnya dan seterusnya. Ya itulah. Dan logikanya sangat simpel sebetulnya. Bahwa kemajuan itu ditopang oleh inovasi dan inovasi lah secara umum yang paling penting, kreativitas dan seterusnya. Dan inovasi, kreativitas itu hanya mungkin muncul di dalam situasi di mana publik itu diberi ruang untuk melakukan kreatif, untuk inovatif, diberi ruang di mana mereka bisa memaksimalkan potensi dirinya. Di negara-negara yang tidak bebas itu tidak bisa terjadi. Orang melakukan kritik sedikit, orang punya pandangan yang berbeda, resikonya besar sekali. Bisa dipenggal, bisa ditembak di zaman Soeharto misalnya, atau dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Itu terjadi di negara-negara tidak bebas. Jadi saya tidak bisa membayangkan inovasi bisa muncul dari situasi masyarakat yang demikian. Karena itu menurut saya prasyarat pertama bagi kemajuan itu adalah kebebasan. Walaupun saya juga menganut bahwa kebebasan itu bukan alat untuk kemajuan. Saya tidak setuju misalnya dengan Pak JK yang menyatakan bahwa demokrasi
atau kebebasan politik ini adalah instrumen untuk kemakmuran. Karena itu kalau kemakmuran tidak datang, kita bisa mencari instrumen yang lain. Saya tidak setuju juga dengan itu. Saya orang yang menganggap bahwa kebebasan dalam politik, yaitu demokrasi, itu adalah tujuan pada dirinya sendiri. Walaupun pada akhirnya kebebasan itu melahirkan kemakmuran, tapi itu konsekuensi saja. Tetapi kebebasan itu penting pada dirinya sendiri. Amartya Sen misalnya menyatakan bahwa di dalam pembukaan bukunya itu dia menceritakan satu cerita tentang India, ya, cerita tradisional rakyat India tentang ini. Intinya adalah bahwa kalaupun kita punya uang banyak, kita punya kemakmuran, tetapi uang kita itu kita tidak bisa pakai untuk membeli buku yang ingin kita baca, untuk kita menonton movie film yang kita suka, untuk kita punya uang banyak tapi kita tidak bisa menyalurkan aspirasi politik kita dan seterusnya, kita tidak punya kebebasan untuk menggunakan uang itu, ya uang itu menjadi sia-sia, uang itu menjadi tidak ada gunanya. Jadi yang menyebabkan kita bisa memaksimalkan kesenangan karena kita punya harta benda itu karena ada kebebasan itu. Jadi kebebasan itu penting pada dirinya sendiri, dan menurut saya walaupun ia penting pada dirinya, ia juga menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan menurut saya sekarang ini. Dan kita bisa menyaksikan itu di mana-mana negara-negara yang maju itu adalah negara-negara yang paling bebas itu. Kemudian pertanyaannya adalah apakah tidak bisa dikombinasikan antara ide mengenai kebebasan atau demokrasi dengan Islam dan seterusnya? Apakah harus bertentangan? Saya kira tadi ada yang bertanya itu, ya. Menurut saya juga memahami bahwa kalau kita secara konsisten, misalnya di Islam, ya, berislam, menurut saya Islam itu punya fondasi yang sangat kuat tentang kebebasan itu. Apa fondasinya itu? Fondasinya itu adalah doktrin utama di dalam Islam, yaitu tauhid. Tauhid itu artinya hanya ada satu Tuhan di atas sana yang maha kuasa, yang maha mengetahui segalanya. Di luar dari Tuhan itu semuanya fana. Di luar dari Tuhan itu semuanya terbatas dan seterusnya. Ini persis dengan konsep demokrasi atau konsep kebebasan. Kenapa kebebasan itu muncul? Karena kita mengakui bahwa masing-masing manusia ini itu terbatas. Tidak ada di antara kita yang Tuhan. Tidak ada yang di antara kita yang mengetahui masa depan secara pasti. Karena kita semuanya terbatas, kita semuanya serba kekurangan, maka cara terbaik untuk mengatasi persoalan itu adalah kita diberi ruang kebebasan agar masing-masing orang bisa memaksimalkan potensinya. Itu ada pemikir liberal namanya Friedrich Hayek, dia dulu peraih Nobel saya kira, ya, ekonomi. Dia menyatakan bahwa kemajuan satu wilayah, satu bangsa itu tidak bukan karena ada satu orang yang maha hebat di bangsa itu yang mengetahui segala hal. Justru kemajuan satu negara itu terjadi karena mereka semua sadar bahwa kita semuanya ini bodoh, tidak tahu apa-apa tentang masa depan. Karena kita tidak tahu apa-apa, maka kita perlu membuat satu ruang kebebasan di mana kita bisa coba-coba, bisa melakukan inovasi. Kalau ternyata keliru, ya kita ulang lagi, kita bisa saling kritik dan seterusnya. Jadi pengakuan tentang kebodohan kita itulah yang kemudian memunculkan kemajuan sedikit demi sedikit. Dan lagi-lagi hal yang semacam ini tidak terjadi di negara-negara yang teokratis misalnya, di mana si rajanya itu dianggap Tuhan. Atau di Turki sekarang yang perlahan-lahan menjadi negara yang tidak demokratis itu, di mana sang pemimpin itu suara Tuhan gitu. Semua kelompok-kelompok yang kritis terhadap dia, misalnya media, entah ditutup medianya atau dibeli oleh Erdogan itu. Atau di Arab Saudi, orang Khashoggi misalnya yang kritis dari wartawan Washington Post itu, ya, yang dari Arab Saudi kemudian dimutilasi, bahkan dicairkan gitu oleh pemerintah Arab Saudi karena kritis di dalam tulisan-tulisan. Itu negara semacam itu menurut saya, walaupun mereka mengklaim negara Islam, menurut saya justru tidak terlalu konsisten tentang Islam itu. Karena menganggap si pemimpin itu seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang sangat sempurna, tidak bisa dikritik dan seterusnya. Menurut saya inti dari Islam itu justru kompatibel dengan demokrasi, karena di dalamnya itu kita mengakui bahwa semuanya ini fana. Yang maha kuasa itu hanya Tuhan yang ada di sana. Saya kira itu bisa dibantah kalau keliru. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya Mas Sediman.
Ya, kita masih punya waktu sekitar 3 menit mungkin kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, tapi usahakan sesingkat dan sepadat mungkin dan to the point. Oke, saya kira nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada karena waktunya memang sudah mepet dengan waktu terakhir yang sudah ditentukan, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa meminta para pembicara untuk memberikan semacam closing statement. Mungkin bisa dimulai dari Pak Burhanuddin. Apakah Pak Burhanuddin masih ada? Ya, siap. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ya, dalam dari sisi ekonomi ya, dalam segala keribetan yang kita alami sekarang ini, kalau menurut saya adalah karena kita atau mungkin banyak negara Islam juga inkonsisten di dalam menetapkan kebijakan kita. Yang saya maksud adalah begini, kita sudah memilih, menurut konstitusi ada sebuah kebijakan ekonomi yang kita katakan bahwa ekonomi kita disusun berdasarkan asas kekeluargaan bla 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 di pasal 33. Tetapi sejak awal pemerintahan dulu sampai sekarang kita tidak pernah melaksanakannya dengan baik. Bahkan kita memilih kebijakan ekonomi yang mungkin di tempat lain sudah berhasil, apakah itu neoliberalisme, kapitalisme, Washington Consensus, dan lain sebagainya. Tetapi di sini ternyata kebijakan yang kita ikuti itu adalah kebijakan yang pertama adalah dia rentan krisis. Yang kedua, kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan yang ternyata melebarkan kesenjangan. Dan yang ketiga adalah kebijakan yang kita ambil juga merusak lingkungan. Dan yang keempat pada akhirnya, karena kesenjangan terjadi, karena lingkungan rusak, karena baik siapa yang diuntungkan dari kebijakan-kebijakan tersebut, maka kita tidak bisa melaksanakan demokrasi secara berkualitas. Kita menghasilkan demokrasi yang tidak memunculkan meritokrasi. Kita menghasilkan demokrasi yang kemudian ternyata justru kita bertanya-tanya, kok kita semakin begini, semakin hari semakin begini. Barangkali itu kata-kata saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Burhanuddin. Mungkin silahkan langsung dilanjut oleh Mas Saidiman. Oke, ya saya mengulang lagi bahwa menurut saya kebebasan ini penting. Dan sekarang ini kalau kita lihat ya, kalau kita baca banyak sekali Indonesianis yang menulis bahwa sekarang ini kita mengalami persoalan. Misalnya salah satu artikel itu ditulis oleh Ed Aspinall dan Marcus Metzner dari Australian National University. Itu dia nulis satu artikel judulnya Undemocratic Pluralism. Jadi sekarang ini kata dia Indonesia sedang mengalami serangan dari kelompok-kelompok konservatif intoleran. Tetapi pada saat yang sama muncul dari sebelah kiri, tadi dari sebelah kanan, muncul juga dari sebelah kiri yang bernama undemocratic pluralism itu. Jadi orang-orang yang sebetulnya berada di dalam kubu pro kebebasan, pro pluralisme, tetapi melaksanakan cita-citanya itu dengan cara yang tidak demokratis. Jadi orang-orang yang kritis ditangkap, dilaporkan ke polisi dan seterusnya dengan memakai undang-undang ITE dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan demokrasi kita atau kebebasan sipil kita menurun dari waktu ke waktu. Ada dua penyebabnya. Pertama dari munculnya kelompok-kelompok intoleran yang masih sangat besar, itu mengancam kebebasan. Yang kedua juga muncul dari undemocratic pluralism itu. Orang-orang yang mengatasnamakan kebebasan tapi kemudian merepresi juga lawan-lawan politiknya. Dan itu salah satu instrumennya adalah undang-undang ITE. Dan menurut saya kalau kita ingin menjadikan negara kita lebih bebas, menurut saya undang-undang itu perlu dicabut atau setidaknya dilakukan perombakan yang besar agar publik semakin punya ruang yang bebas untuk mengkritik, untuk menyuarakan apapun yang mereka pikirkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Saidiman. Ya, mungkin karena sudah dua pembicara kita sudah memberikan closing statement dan kita sudah sampai di 9.31. Kita bisa mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini yang sangat menarik ini, dan
Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang. Sekian, terima kasih.